lagi sibuk kah? Oh enggak, ini lagi ngoreksi punya anak-anak aja. Oh, Gimana? iya. Gimana? Ini Bu, saya mau minta saran aja sih. Jadi selama pembelajaran dari ini ya di semester 1, saya kan lanjut di kelas 3. Nah, sudah berjalan dua tema ini tuh, saya melihat perkembangan belajarnya anak-anak tuh masih standar aja gitu ya. Ya ada beberapa yang memang mereka bisa, karena saya kadang itu langsung video call one by one, jadi untuk mengetes hafalan perkataan mereka atau rasa percaya diri saat SPDP nyanyi kayak gitu. Cuman ada beberapa siswa yang sama sekali tuh nggak pernah ngumpulin tugas. Sudah saya japri orang tuanya, Bunda ini gimana, tugasnya belum dikirim, sudah lewat deadline, itu nggak ada balasan. Tapi ketika saya lihat storynya tuh kok bikin story gitu loh, Ada status gitu iya ya? bikinnya status, malah ya ibunya tuh kayak kegiatannya dia sendiri lah. Anaknya tuh kok nggak dipeduliin belajarnya. Terus saya mikir latar belakang orang tuanya itu kayak gimana sih. Terus saya tanya ke wali kelas yang sebelumnya, ternyata ya yang nggak ngumpulin tugas tuh dari kelas 2 ya anak itu aja. Dan orang tuanya setiap kali dihubungi, diajak ke sekolah, sharing itu nggak ada respon ke guru. Nah saya kan juga bingung, saya nyari murid saya yang hilang, kemana aku mau ngumpulin tugas, tapi kok status orang tuanya kayak gitu. Gitu ya. Jadi Bu Fanda ke sini tuh tujuannya gimana? Maunya gimana? Ya saya sih maunya gimana caranya untuk mengajak orang tua ini kerjasama gitu loh Mbak. Jadi nggak cuman yang kan ada kayak 3 level gitu ya, ada yang memang orang tuanya care banget, ada yang kadang aman ya, kalau yang aman. aman. Terus yang kadang ngumpul, kadang ya konfirmasi Bu telat karena orang tua kerja, it's okay lah, yang penting ada konfirmasi. Nah yang ketiga ini tadi, yang ketiga ini orang tuanya dihubungin nggak ada respon, anaknya nggak pernah ngumpulin tugas, nilai kosong, ini tuh nyanyi gimana ya orang tua caranya gitu ya Bu ya? dipanggil ke sekolah juga alasannya ada aja. Jadi yang selama ini Bu Fanda sudah lakukan apa untuk mengatasi itu? Ya selama ini sih saya solusinya ya yang saya lakukan juga masih japri orang tuanya ini. Kadang saya mau video call anaknya aja, ya udah Bunda kalau misalkan nggak bisa belajar di rumah, video call sama gurunya. Saya ada jam itu pagi sampai ya sekitar jam 11 lah, nanti gantian beberapa siswa ini itu saya video call nggak dijawab. Oh jadi video call nggak dijawab? Nggak diangkat video call saya. WA ya kadang dibaca aja, kadang dibaca, tapi tidak ada tanggapan, tidak ada sama sekali. Ya dari 27 siswa di kelas saya itu sekitar 3-4 siswa ya, tapi dari walaupun 3-4 siswa ini namanya itu anak-anak kita ya, benar, kita tetap bertanggung jawab tadi Bu Iya. Fanda ya, pasti Bu Iya. Fanda maunya semua muridnya itu ngikutin pelajaran dengan baik ya. Jadi Bu Fanda selama ini sudah WA sudah video call juga, tapi sayangnya masih sering nggak ditanggapi ya. Bu Fanda sendiri kalau melihat itu kan Ibu Fanda udah mencoba mencari ini Bu, sudah mencoba mencari latar belakang si anak ini tadi Bu. Nah, kalau latar belakang juga saya tanya ke wali kelas yang sebelumnya, karena saya belum tahu anak-anaknya gimana, karena belum pernah ketemu. Ini dari wali kelas 1, kan terakhir mereka masuk sebelum COVID tuh. Nah, ketika kelas 1 saya tanya sama wali kelasnya yang lama, anak ini sebenarnya bisa Bu, gitu. Bisa. Dia ngikutin pelajaran, dia ngajarin ulangan bisa. Cuman ketika ya ada masalah keluarga, jadi ya orang tua gitu, akhirnya anak yang jadi korban. Nah, buntut panjangnya kena COVID lah, akhirnya anak mulai nggak terurus. Jadi 3-4 anak ini waktu pembelajaran luring mereka baik-baik aja ya? Baik aja. Kemudian ada masalah keluarga, ada 3-4 anak ini semuanya ada masalah keluarga. Yang pertama itu orang tuanya di kos, yang kedua itu single parent ibunya, dia kerja di luar kota, jadi di rumah cuma sama nenek sama kakaknya. Nah, yang dua ini nggak tahu, memang sudah masuk Sama ini kira-kira Bu Fanda kalau
Bu Fanda itu kira-kira kalau di posisinya si orang tua dengan murid yang seperti itu, dengan anak yang seperti itu, sebaiknya apa sih yang dilakukan kalau Bu Fanda sendiri misalnya berada di posisi itu ya? Misalnya Bu Fanda ini jadi orang tua wali murid, terus misalnya saya gurunya ya, Bu Fanda tuh maunya ke saya tuh maunya gimana? Kalau saya sebagai wali murid, saya mau ngomong ke gurunya, misalkan memang nggak boleh nih mendatangkan siswa masuk ke sekolah dengan jumlah yang banyak. Saya mohon sama guru tersebut pengecualian untuk anak saya. Misalkan masuk ke sekolah gitu ya, karena ya keterbatasan ekonomi saya, nggak ada paketan. Kemudian misalkan anak saya datang ke sekolah sama ibu aja, pas hari ibu tiket gimana? Gitu. Jadi kayak privat gitu. Tapi selama ini yang terjadi adalah orang tua tidak pernah Tidak ada yang seperti itu. ketemu sama ibu ya. Jadi gimana caranya Bu Fanda, kira-kira Bu Fanda punya solusi gimana untuk mendatangkan orang tua ke sini dan bicara sama ibu? Kebetulan tadi pagi saya ada chat satu wali murid, dia belum ambil buku, belum ambil kartu bantuan. Nah, saya ajak Bunda, besok Sabtu kita ketemuan ya, sekalian ambil buku sama kartunya. Lagi pula selama ini kan belum pernah ngirim tugas lewat classroom. Nah, orang tuanya bilang, ya mohon maaf gaptek gitu, nanti saya ajarin di sekolah gitu. Ya alhamdulillah hari ini tadi ada respon. Tadi Bu Fanda sebenarnya sudah dapat ini ya, sudah dapat cara ya, sudah tuh ya, dan sudah dapat tanggapan ya. Setelah sekian bulan, Tapi masih ada kan anak-anak yang orang tuanya belum datang dari 3, 4 itu aja. Nah itu gimana? Itu kan juga harus diatasi ya Bu Fanda ya? ya dari 4 kan sudah teratasi satu ya. Terus yang 3 ini gimana? 3 ini saya baru tahu itu dari story ibunya sih, ternyata ada yang ibunya tuh lagi hamil. Nah, jadi anaknya tuh masih kecil-kecil, ibunya hamil lagi, mungkin ya faktor ibunya capek kah atau apa, ibunya nggak bisa dampingin anaknya belajar. Jadi gimana? Punya strategi nggak Bu Fanda? Tapi untuk keempat siswa ini, saya pengen orang tuanya datang ke sekolah satu-satu gitu, jadi supaya bisa ngomong dari hati ke hati lah antara perempuan gitu. Jadi ibu gimana di rumah? Itu masalahnya dia dihubungi nggak datang ya Bu ya? Itu sudah. Nah Bu Fanda, kalau begitu gimana caranya? Kebetulan salah satu wali murid saya itu tetangga guru di sini. Nah Ya, itu ya. dekat sini ya, dekat rumahnya Buta. Saya pengen tanya sama Buta, dia kalau di rumah dia kegiatannya apa? Kalau memang memungkinkan saya yang home visit gitu ya, mumpung dekat, oke nggak apa-apa, saya bersedia aja gitu. Daripada beliau ke sekolah nggak bisa karena hamil besar, oke saya yang datang ke rumahnya beliau gitu. Sebenarnya Bu Fanda ini kalau saya lihat ada niat untuk menyelesaikan masalah itu udah bagus banget Bu. Terus ada perhatian, Ibu tahu berapa anak saya yang tidak mengerjakan tugas, berapa anak saya yang punya masalah. Terus sebenarnya Bu Fanda itu udah kalau jadi guru tuh udah top banget kalau menurut saya gitu ya. Nah Bu Fanda juga tadi udah menemukan sebenarnya caranya home visit ya Bu Fanda ya. Kira-kira itu udah tanya belum tadi? Rumahnya di mana gitu? Sudah tanya di belakang toko utama itu agak naik dikit lah ya, nanti mungkin tanya sama orang yang bisa dihubungi kalau orang tuanya nggak balas gitu. Cuman sebelum kesana saya mau konfirmasi dulu, misalkan home visit gimana Bun, walaupun nggak dibalas seenggaknya dibaca lah supaya tahu saya mau kesana. Jadi walaupun nggak dibalas nanti tetap aja kesana gitu ya, buat sekalian surprise, sekalian ngelihat gitu ya sebenarnya kenapa gitu. Kadang-kadang kan orang tua tuh ada yang menyembunyikan sesuatu mungkin karena malu atau kurang kenal juga sama gurunya gitu kan. Kalau nggak kenal sama gurunya tuh kan kadang-kadang sungkan ya orang tua itu ya. Bu Fanda selama ini sudah pernah ngadain pertemuan dengan orang tua belum? Ya mungkin saat ambil buku itu ya Mbak, yang awal semester itu ketemu semua itu. Nah itu ketemu. Ada juga yang belum tahu ya, belum tahu anak-anaknya ini ya. Ya taunya anak-anak dari tugas kirim video itu, oh namanya, oh anaknya ini gitu, oh percaya dirinya gini, kayak gitu sih, sama Google Meet, video call gitu. Jadi sebenarnya Bu Fanda tadi sudah ada cara itu. Yang pertama tadi mencoba untuk menghubungi orang tua, kemudian yang kedua tadi mau home visit ya Bu Fanda ya. Kira-kira Bu Fanda
kapan mau dilaksanakan. Nah. Jadi kalau segala sesuatu yang kita lakukan itu kan harus ada targetnya ya. Kapan akan selesaikan ini anak, jangan keburu terlalu lama gitu ya kan. Kalau dari kalender pendidikan kan saya lihat akhir bulan September mulai mid semester. Kalau bisa sebelum itu. Jadi anak-anak tuh masih bisa ikut mid semester. Kan kalau mid semester ikut gugus ya. Kasihan kalau sampai mereka nilainya kosong gitu. Kita sebagai guru tuh punya tanggung jawab dan beban juga kalau Iya benar. sekalipun kita tahu kemampuan anak ini seberapa, masa kita mau kasih nilainya ya dari mana gitu. Dia nggak ada kinerjanya gitu ya. Iya benar. Nah kalau misalnya dari strategi Bu Fanda tadi, kira-kira Bu Fanda butuh pertolongan dari siapa untuk membantu Bu Fanda agar nih selesai nih masalahnya? Ya, yang paling utama adalah izin dari atasan dulu. Ketika saya akan melakukan sesuatu, mesti harus dapat izin dari atasan. Jadi setelah saya coaching sama Bu Eta nih, terus kira-kira pendapat sesama guru, oh itu bisa nih gitu. Saya sudah dapat dukungan dari guru, menurut Bu Eta itu bagus, baru saya berani ngajukan ke Bapak. Bapak, saya di kelas saya ada permasalahan pembelajaran seperti ini, saya ada solusi seperti ini, bagaimana saran dari Bapak? Gitu, ada support dari kepala sekolah kan kuat ya. Banget. Kalau benar. Siapa lagi kira-kira yang bisa dimintain tolong? Ya, mestinya sesama guru ya sharing gitu. Terutama guru yang senior, kan saya masih baru-baru aja. Cara ngadepin wali murid gitu, ngomong secara langsung. Kan sama ini kita masih jarang ketemu wali murid karena pandemi. Komunikasi aman ya Bu Fanda, kira-kira bisa ya? Insya Allah. Nah seperti itu Bu Fanda sebenarnya. Akhirnya Bu Fanda akan menemukan jawabannya Bu Fanda sendiri. Jadi dan strategi itu saya rasa udah bagus banget, itu perlu dicoba gitu ya nanti. Bu Fanda juga sudah tahu kapan akan melaksanakannya, siapa yang akan membantu pelaksanaannya. Jadi semoga setelah ini nanti sudah agak lega ya, jadi tahu nih mau kedepannya akan seperti apa. Seperti itu Bu Fanda. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah, terima kasih. Sebelumnya kan saya ada kayak di pikiran tuh harus saya ungkapkan ke siapa gitu. Akhirnya oh iya ke Bu Eta aja lah gitu, sebagai guru penggerak mungkin ada saran-saran yang bisa menguatkan argumen saya atau ide saya gitu. Dan ya hari ini saya merasa sangat lega gitu. Akhirnya ada orang yang mendukung saya dan memberikan arahan saya harus bagaimana. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Eta.